Halo, selamat datang di channel Matpi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas materi persamaan dan fungsi kuadrat bagian ke-7. Pokok bahasan yang akan dibahas di video kali ini yaitu menyusun persamaan kuadrat baru. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Materi yang ke-6 yaitu menyusun persamaan kuadrat baru. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas cara menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, di video kali ini, untuk menyusun persamaan kuadrat baru dari akar-akar persamaan kuadrat lain yang diketahui, kita juga menggunakan rumus kuadrat dan hasil kali akar-akarnya. Nah, sekedar mengingatkan kembali, rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya di video sebelumnya yaitu X kuadrat dikurang dengan X1 ditambah dengan X2 dikali dengan X ditambah dengan X1 dikali dengan X2 sama dengan 0. Dengan X1 ditambah dengan X2 merupakan jumlah akar-akarnya, nilainya adalah negatif B per A. Dan X1 dikali dengan X2 merupakan hasil kali akar-akarnya yaitu C per A. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat baru dari akar-akar persamaan kuadrat lain yang diketahui, kita menggunakan konsep rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, biar kita lebih paham dalam menyusun persamaan kuadrat baru dari akar-akar persamaan kuadrat lain yang diketahui, maka kita kerjakan beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama, persamaan kuadrat yaitu X kuadrat dikurang X kurang 3 sama dengan 0, akar-akarnya adalah X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 tambah 2 dan X2 ditambah 2. Untuk menyusun persamaan kuadrat baru dari soal ini, kita cari terlebih dahulu akar-akar dari persamaan kuadrat lama. Kita punya persamaan kuadrat lama, yaitu X kuadrat dikurang X kurang 3 sama dengan 0. Kita misalkan akar-akarnya, yaitu X1 dan X2. Dari persamaan kuadrat ini, kita punya A-nya adalah 1, ketika tidak ditulis bernilai 1, B-nya juga bernilai negatif 1, dan C-nya adalah negatif 3. Kita cari jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jumlah akar-akarnya, yaitu X1 ditambah dengan X2, nilainya adalah negatif B per A, dengan B-nya kita ganti dengan negatif 1, dan A-nya kita ganti dengan 1. Negatif dengan negatif berubah tanda menjadi positif. 1 dibagi dengan 1, nilainya adalah 1. Kemudian kita cari hasil kali akar-akarnya, yaitu X1 dikali dengan X2, nilainya adalah C per A, dengan C-nya kita ganti dengan negatif 3, dan A-nya kita ganti dengan 1. Negatif 3 dibagi dengan 1, nilainya adalah negatif 3. Kemudian kita cari persamaan kuadrat barunya. Di soal ini, kita punya akar-akar dari persamaan kuadrat baru, yaitu X1 ditambah dengan 2, dan X2 ditambah dengan 2. Kita misalkan terlebih dahulu akar-akar dari persamaan kuadrat baru tersebut, yaitu P dan Q. Maka kita punya P-nya adalah X1 ditambah dengan 2, dan Q-nya adalah X2 ditambah dengan 2. Nah, untuk pemisalan ini, kita bebas menggunakan variabel apa saja, dan biasanya untuk akar-akar dari persamaan kuadrat juga, pemisalannya bisa menggunakan huruf-huruf Yunani, yaitu alfa, beta, gamma, theta, dan lain-lain. Nah, yang paling sering digunakan adalah alfa dan beta. Kemudian kita cari jumlah akar dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat baru. Jumlah akarnya yaitu P ditambah dengan Q, dengan P-nya kita ganti dengan X1 ditambah dengan 2, ditambah dengan Q-nya kita ganti dengan X2 ditambah dengan 2. X1 ditambah dengan X2, nilainya tetap X1 ditambah X2, 2 ditambah dengan 2, nilainya positif 4. X1 ditambah dengan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat lama, nilainya adalah 1, maka kita langsung mengganti dengan 1, ditambah dengan 4, nilainya sama dengan 5. Kemudian kita cari hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat baru, yaitu P dikali dengan Q. Dengan P-nya kita ganti dengan X1 ditambah 2, dikali dengan Q-nya diganti dengan X2 ditambah 2. X1 dikali dengan X2, nilainya adalah X1 X2. X1 dikali dengan 2, nilainya positif 2X1. 2 dikali dengan X2, nilainya positif 2X2. 2 dikali dengan 2, nilainya positif 4. X1 dikali dengan X2, ditambah dengan 2X1, ditambah 2X2. Di sini, masing-masing sukunya punya angka 2,
maka angka 2-nya kita keluarkan, sehingga kita bisa tulis menjadi 2 dikali dengan X1 ditambah X2 ditambah dengan 4. X1 dikali dengan X2 merupakan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat lama, nilainya adalah negatif 3. Maka kita langsung mengganti dengan negatif 3, ditambah dengan 2 dikali dengan X1 ditambah dengan X2, nilainya adalah 1, maka kita langsung mengganti dengan 1 ditambah dengan 4. 2 dikali 1, 2. 2 ditambah dengan negatif 3, nilainya negatif 1. Negatif 1 ditambah 4, nilainya adalah positif 3. Nah, setelah kita mencari jumlah akar dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru, kemudian kita tentukan persamaan kuadrat barunya dengan menggunakan rumus, yaitu X kuadrat dikurang dengan P tambah Q dikali dengan X ditambah dengan P kali Q sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurang dengan P ditambah dengan Q merupakan jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat baru. Nilainya adalah 5, maka kita langsung mengganti dengan 5 dikali dengan X ditambah dengan P dikali dengan Q, nilainya adalah 3, maka kita langsung mengganti dengan 3, sehingga persamaan kuadrat barunya yaitu X kuadrat dikurang 5X tambah 3 sama dengan 0. Nomor 2, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat lama, yaitu X kuadrat tambah 2X kurang 4 sama dengan 0, yaitu titik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita cari terlebih dahulu jumlah akar dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat lama. Kita punya persamaan kuadrat lama, yaitu X kuadrat ditambah 2X kurang 4 sama dengan 0. Kita misalkan akar-akarnya dengan X1 dan X2. Dari persamaan kuadrat ini, kita punya nilai A-nya adalah 1, ketika tidak ditulis bernilai 1. B-nya adalah 2, dan C-nya adalah negatif 4. Kemudian kita cari jumlah akar dan hasil kali akar-akarnya. Jumlah akar-akarnya yaitu X1 ditambah dengan X2, nilainya adalah negatif B per A. Dengan B-nya kita ganti dengan 2, dan A-nya kita ganti dengan 1. Negatif 2 dibagi dengan 1, nilainya adalah negatif 2. Kemudian kita cari hasil kali akar-akarnya, yaitu X1 dikali dengan X2, nilainya adalah C per A. Dengan C-nya kita ganti dengan negatif 4, dan A-nya kita ganti dengan 1. Negatif 4 dibagi dengan 1, nilainya adalah negatif 4. Nah, setelah persamaan kuadrat lamanya kita cari, sekarang kita mencari persamaan kuadrat barunya. Di soal ini, kita punya informasi bahwa persamaan kuadrat barunya, akar-akarnya 5 lebihnya dari persamaan kuadrat lama. Kalau 5 lebihnya dari persamaan kuadrat lama, maka akar-akarnya adalah X1 ditambah dengan 5 dan X2 ditambah dengan 5. Nah, untuk memudahkan perhitungan, maka kita lakukan pemisalan terlebih dahulu. Kita misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat barunya, yaitu M dan N. Maka kita punya M-nya adalah X1 ditambah 5 dan N-nya adalah X2 ditambah dengan 5. Nah, dengan cara yang sama pada persamaan kuadrat lama, di persamaan kuadrat baru juga, kita cari jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jumlah akar-akarnya yaitu M ditambah dengan N. Dengan M-nya diganti dengan X1 ditambah dengan 5. Ditambah dengan N. N-nya diganti dengan X2 ditambah 5. X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan 5 ditambah 5. Nilainya adalah 10. X1 ditambah dengan X2 merupakan jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat lama yang ada di sini. Nilainya adalah negatif 2, maka kita langsung mengganti dengan negatif 2 ditambah dengan 10, nilainya adalah 8. Kemudian kita mencari hasil kali akar-akarnya, yaitu M dikali dengan N. Dengan M-nya kita ganti dengan X1 ditambah 5, dikali dengan X2 ditambah 5. X1 dikali dengan X2, nilainya X1 X2. X1 dikali dengan 5, nilainya adalah positif 5X1. 5 dikali dengan X2, nilainya positif 5X2. 5 dikali dengan 5, nilainya positif 25. X1 kali X2 kita tuliskan kembali, ditambah dengan 5X1 ditambah 5X2. Bentuk yang ini, setiap sukunya punya angka 5, maka angka 5-nya kita keluarkan, sehingga kita bisa tulis menjadi 5 dikali dengan X1 ditambah X2 ditambah dengan 25. X1 dikali dengan X2 merupakan perkalian akar-akar di persamaan kuadrat lama yang ada di sini.
nilainya adalah negatif 4, maka kita langsung mengganti dengan negatif 4, ditambah dengan 5 dikali dengan X1 tambah X2, merupakan jumlah akar persamaan kuadrat lama. Nilainya adalah negatif 2, maka kita langsung mengganti dengan negatif 2 ditambah 25. 5 dikali dengan negatif 2, negatif 10, ditambah dengan negatif 4, nilainya negatif 14, ditambah dengan 25, nilainya adalah 11. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah akar dan hasil kali akar-akar di persamaan kuadrat baru, maka kita menyusun persamaan kuadrat barunya dengan menggunakan rumus X kuadrat dikurang dengan M tambah N dikali dengan X ditambah dengan M kali N sama dengan 0. X kuadrat dikurang dengan M ditambah dengan N merupakan jumlah akar persamaan kuadrat baru. Nilainya adalah 8, maka kita langsung mengganti dengan 8 dikalikan dengan X ditambah dengan M kali N merupakan perkalian akar-akar persamaan kuadrat baru. Nilainya adalah 11, maka kita langsung mengganti dengan 11. Sehingga persamaan kuadrat barunya yaitu X kuadrat dikurang dengan 8X tambah 11 sama dengan 0. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.